Nah, menariknya kaitannya dengan puasa nih. Tadi ya, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarih. Fitnah seorang akan ditimpa terkait dengan harta, keluarga, harta dan tetangga. Nah, fitnah-fitnah itu bisa dihapus. Tukafiruha salat wasyam wasodaqah. Bisa dihapus dengan salat, puasa, sedekah. Penghapusnya itu. Jadi nek kita itu mau dandani sholatin, dandani puasanya, sergap sodakoh, insya Allah kaitannya dengan keluarga akan lebih tentrem. Anak kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu Rasul karim. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kian dekat kita dengan bulan Ramadan. Berarti hitung-hitungan berarti tinggal 8 atau 7 hari lagi Ramadan akan segera tiba. Waktu yang tinggal 8 hari ini nyampe enggak ya kita ke sana gitu kan, karena ini juga satu perkara yang sifatnya ghaib, hanya Allah saja yang tahu kapan ajal seseorang itu akan tiba. Dan tidak peduli mau dekat Ramadan atau masih jauh, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah tiba ajalnya, nggak bisa diaju, nggak bisa diundur. Dari situ satu kesyukuran banget kalau kita masih diberi kesempatan ketemu Ramadan. Nah, untuk itulah yuk kita kembali bersiap diri. Jika kemarin kita sudah bahas pembatal dan bukan pembatal puasa, nah hari ini kita akan bahas apa sih sebenarnya keutamaan ibadah puasa, dan nanti ternyata ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan keutamaan itu tidak kita dapatkan atau perusak pahala puasa. Karena Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syamihi lalju. Berapa banyak orang yang puasa gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar aja. Alhamdulillah. Nah, kayaknya sebelum masuk Ramadan butuh kita ketahui perkara-perkara itu sehingga nanti masuk Ramadan sejak hari pertama kita sudah bisa menjauhinya. Inilah target kita di kesempatan sore malam hari ini, karena kayaknya ini jumpa terakhir kita ya sebelum nanti masuk Ramadan. Sekalipun nanti Ramadan kayaknya mungkin akan ada 2 versi ya, karena tanggal 11 kayaknya baru 0,6 derajat, sehingga nanti kayaknya secara kasat mata belum bisa dilihat wujudul hilal, belum. Jadi secara hitungan sudah wujudul hilal, tapi secara ru'yah belum nampak gitu kan. Jadinya nanti akan ada beda. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 11, tapi mungkin yang lain mungkin akan beda ya, mungkin berarti tanggal 12. Nggak usah pusing dengan itu ya, ini sudah hal yang biasa. Dan dalam urusan agama memang ada perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah, dan yang namanya ijtihadiyah itu bisa benar semua gitu. Benar semua dalam artian ya satu mungkin diantaranya paling benar, tapi tidak kemudian menyebabkan yang lain jadi tidak sah. Nah ini butuh kita pahami sehingga kita melalui Ramadan nanti dengan lapang dada dan tidak ada ganjalan dengan muslim lain. Dan insya Allah kalau awalnya beda, justru nanti endingnya atau hari rayanya insya Allah sama, dan itu gerangsengnya lebih
rasanya lebih nyaman gitu loh daripada kita awalnya bareng tapi nanti kemudian hari rayanya beda-beda. Kadang aduh rasanya ada sesuatu yang tidak terselesaikan gitu kan, mau salaman-salaman saja beda hari raya gitu misalnya gitu ya. Baik ya kaum muslimin, di sore hari ini kita bahas ini keutamaan dan berusaha pahala puasa. Sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sekolah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya, kita mulai dulu dengan mengkaji apa sih keutamaan dari ibadah puasa itu. Ya, ini keutamaannya dulu ya, kita bahas ini. Jadi begini kaum muslimin rahimakumullah, ketemu Ramadan beruntung banget. Kenapa? Di dalamnya Allah wajibkan kita menunaikan ibadah puasa. Jadi kalau dalam sunat An-Nasai kan seperti itu, qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak. Di antara keberkahannya apa? Kataballahu alaikum syamah, Allah wajibkan atas kalian itu puasa. Kalau dengar kata diwajibkan, itu kayaknya sesuatu yang nggak enak gitu kan. Nggak enak diwajibkan. Apalagi diwajibkannya apa? Diwajibkan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Itu kan nggak enak. Tapi sebenarnya kalau kita tengok upahnya, jadi ada kerja, ada upah gitu kan. Upahnya itu kayaknya nggak sebanding dengan pekerjaan yang kita lakukan. Tidak sebandingnya bukan karena lebih rendah gitu kan, tapi justru malah jauh lebih mulia upah yang kita dapatkan daripada pekerjaan yang kita lakukan. Kan? Apa saja itu? Saya kumpulkan dalam 9 keutamaan ibadah puasa. Satu ini, puasa adalah perisai. Satu hadis yang kayaknya sering kami bacakan ya kalau kita setiap ketemu Ramadan itu. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Asyamu junnatun yastajinu bihal abdu yaumal qiyamah. Puasa itu adalah perisai yang akan menjadi tameng bagi seorang hamba besok pada hari kiamat. Di dunianya puasa disebut sebagai tameng dari hawa nafsu. Jadi salah satu sarana agar kita lebih mengendalikan nafsu, bukan hanya melatih ya, tapi memang benar-benar bisa menjadi pengendali nafsu itu apa? Puasa. Nafsu kan macam-macam, ada nafsu kedudukan, jabatan, ada nafsu terhadap lawan jenis, ada nafsu terhadap harta, gitu kan. Macam-macam, orang itu nafsunya beda-beda. Tapi semuanya sebenarnya bisa dikendalikan dengan puasa. Makanya Nabi pernah bersabda, salah satu nafsu itu kaitannya dengan lawan jenis. Beliau pernah pesan kepada para sahabat muda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Wahai para pemuda, jika kalian itu sudah punya kemampuan untuk berkawin, maka nikahlah. Fa innahu ahadu lil basar, karena puasa itu lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsani lil farji, karena puasa itu lebih bisa seseorang itu bisa menjaga farjinya, kemaluannya. Salah satunya itu. Tapi juga akan sama, bisa lebih mengendalikan kerakusan kita dengan dunia, juga bisa dengan puasa. Termasuk juga kerakusan kita terhadap harta dikendalikan dengan puasa. Karena kita sebenarnya sedang berlatih kesabaran. Di akhiratnya ternyata puasa juga bisa jadi tameng dari api neraka. Ya, dalam hadis disebutkan ini ya, hadis juga ini sering kami bacakan, ini riwayat Bukhari dan juga Muslim ya. Ma min abdin yasumu fi sabilillah. Ya, tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah ila ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan, kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sab'ina kharifan itu 70 musim. Tapi menurut Ibnu Abbas 70 musim itu maksudnya 70 tahun perjalanan. 1 hari puasa dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Makanya kelihatannya sih berat, nahan makan, nahan minum seharian dan seterusnya. Tapi kalau diupahi dengan upah semacam ini, sehari puasa kita dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan, Masya Allah. Pekerjaan ringan yang dengan balasan yang sangat mahal kalau boleh kita katakan itu. Pekerjaan murah ya, atau mungkin dengan biaya murah kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kalau dalam riwayat yang lain, masih di sini ya. Ada satu hadis juga nih, saya
tunjukkan sebentar. Kalau ini riwayat Bukhari, ada juga ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Tabrani ya. Disebutkan ini. Man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, ila ja'alallahu khandaqan, Allah akan jadikan untuknya bainahu wa bainan nari khandaqan, antara dia dengan neraka itu khandaq. Jadi akan dibuatkan sesuatu yang sifatnya memisahkan antara si orang yang puasa itu dengan api neraka. Nah, sesuatu itu apa? Disebut khandaq, parit. Parit yang memisahkan antara orang yang puasa dengan neraka. Yang mana parit itu? Kama baina sama'i wal ard, luasnya seperti jarak antara langit dengan bumi. Masya Allah. Yang sering kami sampaikan hari ini, mungkin kita belum merasakan kebutuhan akan hal ini. Tapi sekali lagi kami ingatkan, ada kabar buruk yang sudah disampaikan oleh Allah. Kabar buruk, saya katakan kabar buruk bagi kita. Surat Maryam ayat 71, bahwa setiap kita pasti akan mendatangi neraka. Ya. Disebutkan dalam ayatnya, ma min ahadin, ya, tidak ada seorang pun di antara kalian, ya, illa wariduha, kecuali pasti akan mendatangi neraka. Karena ala rabbika hatman magdiya, yang demikian itu bagi Tuhanmu satu kepastian yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan, pasti harus datangi neraka setiap kita, mukmin, kafir, taat, maksiat, atau yang pendosa maupun takwa, mendatangi neraka. Ya bedanya apa kalau sama semuanya mendatangi neraka? Ngapain kita jadi orang beriman? Ngapain kita jadi orang soleh? Beda. Orang kafir mendatangi neraka dengan memasukinya. Orang beriman mendatangi neraka dengan meniti jembatan yang dibentangkan di atasnya. Nanti jembatan ini disebut sirat. Sirat itu sangat dahsyat, mudhadatun mazilatun 'alaiha khatatifu wa kalalibu, jalan licin yang menggelincirkan, di atasnya ada besi penyambar, ada cakar pengait. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, balahuni annahu ataku minas sya'rah wa ahadu minas sayf, telah sampai kepadaku bahwa sirat lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan menurut Fudal bin Iyad, panjang sirat itu 15.000 tahun perjalanan. Di bawahnya api neraka yang menyambar orang yang lewat, di atasnya, di bawahnya ada api neraka yang memiliki peletian-peletian, yang satu peletiannya itu besarnya itu sebesar benteng, bukan benteng catur, ini benteng Van der Wijk atau benteng apa, jadi satu peletian itu besarnya segitu. Di hari itulah kita akan nyadar bahwa kita ketemu Ramadan, di mana kita bisa berpuasa, kemudian dijauhkan dari api neraka, bahkan punya tameng dari api neraka. Masya Allah, ternyata itu adalah kenikmatan besar. Jadi besok kalau ketemu Ramadan kok kemudian kita tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, nikmati. Karena itu akan menjadi sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang mungkin akan menjadi kenangan indah ketika kita meniti di atas sirat. Ya Allah, ini toh jerih payah saya di dunia dulu puasa, balasannya dirasakan nanti ketika di atas sirat. Ini satu, kaum muslimin harus ada Allah. Makanya beruntung ketemu Ramadan yang diwajibkan puasa. Yang kedua, puasa itu bisa menjadi amal andalan untuk masuk jannah. Yang sering dulu mungkin selalu kami ingatkan. Tentang ini, baginda Nabi itu pernah bersabda atau pernah ditanya ini oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan suatu amalan yang dengannya bisa memasukkanku ke surga. Ya, tiap orang diberi kemampuan macam-macam nih terkait dengan amal andalan untuk masuk surga. Ada yang diberi kelebihan harta sehingga dia bisa melakukan amal ibadah yang sifatnya maliyah. Banyak infak, banyak sedekah, berkali-kali haji, tiap tahun umrah. Ada orang yang mungkin dikasih kesempatan itu. Ada orang yang mungkin dikasih kesempatan fisiknya kuat, sehingga kalau suruh berdiri malam begadang untuk sholat tahajud mungkin bisa berdiri lama. Ada orang yang diberi kemampuan mungkin senang nolong orang, bantu orang, dan seterusnya. Masing-masing orang beda. Ya, ada orang yang mungkin amalnya adalah berdakwah, menyeru, berbagi ilmu, dan seterusnya. Masing-masing orang punya kelebihan. Dan masing-masing amal itu ternyata punya modal.
Untuk haji, untuk umrah, untuk infak, sedekah kayaknya butuh sugih. Untuk menebar ilmu dan seterusnya ya mungkin butuh ilmu. Nah, ini ada satu amalan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh sembarang orang. Nggak perlu sugih, nggak perlu pinter gitu kan. Dan ternyata jawabannya apa ketika ditanya, ya Rasulullah, dullali ala amalin adkhulu bihil jannah, tolong tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengannya bisa mengantarkanku ke surga. Dijawab oleh beliau, alaika bisaum, kamu puasa. Lamis lalahu, karena puasa itu tidak ada amalan yang semisal dengan itu. Amalan ini bisa menjadi andalan siapapun. Orang duit-duit ya iso poso, orang pinter ya iso poso, wong desa ya iso poso, wong kota ya iso poso, gitu kan? Bahkan tadi orang yang mungkin tidak punya kaya raya, yang mungkin tidak bisa menunaikan ibadah haji atau tidak mampu menunaikan ibadah umrah, nggak usah khawatir. Ibadah puasa cukup untuk bisa mengantarkan seorang ke surga. Artinya gitu, bukannya kemudian berarti orang usah ibadah apa-apa sementing puasa tok, ya bukan. Maksudnya ya sholat ya kudu dilakoni, amal yang lain juga kudu dikerjakan. Tapi yang jadi andalan, waduh aku ora iso nih infak sedekah oke-oke, dan enggak masalah. Tambal dengan ibadah puasa karena ini bisa menjadi andalan. Ini kan muslimin. Jadi situ ibadah puasa itu memang luar biasa. Nah, yang ketiga, ibadah puasa ini di antara ibadah yang pahalanya unlimited gitu ya. Mungkin sering kami sampaikan. Unlimited itu gimana? Yo, koyo kuota internet sak geleme nek nganggo gitu. Ini jebul yo ono limited juga gitu kan. Itu kan masih bohong-bohongan. Kalau ini enggak bohong-bohongan gitu kan. Benar-benar unlimited. Ini hadisnya yang bisa menjadi acuan ya. Beliau bersabda nih, kulu amalin ibnu Adam yudha'afu, semua amalan anak Adam balasannya itu pasti dilipat gandakan sama Allah. Gak ada amal yang tidak dilipatkan, pasti dilipat gandakan. Dengan rumus beda-beda, sehingga ada diantaranya adalah al-hasanatu bi'ashri amsalihha, satu kebaikan setidaknya akan dibalas 10 kali lipat. Ya. Bahkan ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat. Yang 10 kali contohnya baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca sehuruf dari kitabullah, baginya mendapatkan 10 hasanah. Infak yang biasa-biasa itu juga kelipatannya 10 kali lipat. Balasannya gitu, infak biasa. Tapi kalau infak fisabilillah beda lagi nih. Makanya di sini ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat. Infak fisabilillah, infak yang tujuannya untuk memperjuangkan agama Allah. Kalau infak yang lain mungkin kepada fakir miskin, anak yatim dan seterusnya, nolong orang yang butuh dan seterusnya. Ini infak biasa. Tapi kalau infak fisabilillah dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah, nilainya itu 700 kali lipat. Kayak di surat Al-Baqarah 264 itu kan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbah, kaya dene wong nandur wiji siji, wiji sak lindi tandur, kayak biji padi. Ambatat fi hasab asanabil, dari satu biji itu tumbuh 7 batang. Bisa satu biji tumbuh 7 batang, bisa padi, bisa itu. Kan, makanya kalau itu kan disemai dulu, habis disemai kemudian ada aktivitas ngambil benih-benih, kemudian baru ditanam, ditebar itu kan. Satu tempat itu mungkin dari satu biji itu kemudian tumbuh 7 bulir, 7 batang. 7 batang itu masing batang berbuah 100, berapa? 700. Infak fisabilillah seperti itu. Tapi gitu kan, Allah berfirman, ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi, puasa itu buatku, aku langsung yang akan membalasnya. Maksudnya gimana? Ketika suatu amal dibalas langsung oleh Allah, berarti sudah nggak pakai rumus lagi, sudah nggak pakai hitung-hitungan lagi, sakersane Allah. Kalau tadi kan baca Quran ada rumusnya, ada hitungannya. Jadi berapapun kita baca Quran masih bisa dihitung tuh. Coba kalau kita itu baca Quran one day one juz, berapa pahala kita? Satu hari kita baca Quran 1 juz. Berapa pahala kita urusannya baca Quran dalam 1 hari? Bisa dihitung? Bisa? Bisa. Satu baris Quran rata-rata 35 sampai 40 huruf. 40 kali 10, 400. Satu halaman Quran rata-rata itu 15 baris. Berarti kita baca satu halaman
400 kali 15. Kalau 1 juz berarti 10 lembar. 10 lembar berarti 20 halaman. 20 kali 400 kali 15. Masih bisa dihitung. Tapi kalau puasa enggak, sudah. Pokoknya itu Allah nanti yang akan menilai. Sudah urusan Allah. Sudah bukan urusan malaikat itu nanti ngasih apa. Enggak, ini urusan Allah. Nah, kalau Allah yang ngasih, dulu pernah kami sampaikan. Bisa jadi kita berpuasa sehari dengan puasa terbaik yang kita lakukan. Pahalanya menandingi orang yang hatam Quran. Bisa jadi kita berpuasa 1 hari dengan puasa terbaik yang kita lakukan, pahalanya menandingi orang yang infak mungkin jutaan rupiah. Bisa jadi kita itu berpuasa dengan puasa terbaik yang kita lakukan, pahalanya ternyata menandingi orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah dan seterusnya. Karena pahala ibadah puasa sakersane Allah. Insyaallah unlimited. Dari sini jadi bejo. Kalau masih diberi kesempatan ketemu Ramadan, ayo kita berpuasa dengan puasa terbaik. Termasuk secara khusus Nabi juga menyebutkan nih, orang berpuasa berhak mendapatkan 2 kegembiraan. Lisaimin farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan yang akan membahagiakannya. 1, idza aftara fariha bisaumihi. Ketika berbuka dia akan gembira. Yang sering kami sampaikan, kegembiraan kita itu di dalam berbuka itu Masya Allah, kita merasakan kenikmatan, bukan karena hidangannya yang mungkin lezat-lezat serba enak-enak, enggak, ternyata apapun buka kita itu memunculkan kegembiraan. Bahkan sekalipun hanya seteguk air itu sudah sangat menggembirakan, apalagi ditambah jus gitu kan, apalagi sup buah gitu kan, apalagi yang lain, Masya Allah, nikmat banget. Dan ini disusupkan, tidak seperti kita makan-makan yang lain lah ya. Kalau mungkin di hari-hari lain kita makan ya mungkin yo enak, tapi yo tidak seperti ketika berbuka, ada kenikmatan sendiri gitu kan. Mungkin kalau digambarkan seperti kemarin saya lihat video ada orang Muslim Palestina yang dapat jatah roti. Wah, dia itu sampai nangis-nangis makan roti. Kenapa? Sebulan nggak makan, makannya cuma rumput dan seterusnya. Ini kok kemarin dapat bantuan, dapat roti sampai nangis, katanya wah kok yang mlebu surga gitu kan. Ya mungkin gambaran kebahagiaan seperti itu, kebahagiaan gitu kan. Jadi ternyata roti bisa membuat orang itu sangat bahagia. Dah, orang yang berpuasa seperti itu gitu kan. Nah, sambil sedikit doakanlah tolong saudara kita di Palestina ini. Hari-hari ini kadang saya putus asa tapi putus asa terhadap diri. Kalau terhadap Allah nggak putus asa, terhadap diri. Ya Allah, wong Islam ki blas ora iso nulungi, Pak. Kondisinya ya Allah sangat mengenaskan banget. Ora iso diceritake nek kondisi Gaza ini nggak susah. Saya gambarkan dengan gambaran yang bisa menggambarkan kesusahan yang ada di sana itu susah. Dan saya tertarik itu dengan kemarin ada surat terbuka dari seorang gadis kecil untuk Presiden Erdogan gitu kan. Aduh, kalimatnya agak memukul banget. Sebenarnya tidak cuma kepada Erdogan ya, artinya kita juga ikut terpukul. Gadis kecil itu menulis surat, paman gitu kan, memanggil Thayyip Erdogan, paman Thayyip gitu kan. Saya gadis usia begini. Hari ini kami mengalami begini. Kemarin artinya di awal-awal itu kami sangat berharap bahwa Andalah yang akan menjadi penolong kami, pasukan Andalah yang akan menjadi penolong kami dan seterusnya. Tapi harapan itu hari ini kandas, wahai paman. Anda tidak berbuat apapun sedikit pun untuk menolong kami. Saya janji kalau nanti saya syahid, saya akan mengadukan Anda kepada Rabbul Alamin. Masya Allah, itu sampai kalimatnya seperti itu. Cuma saya jadi ikut terpukulnya, ya Allah kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Itu dengan kondisi di sana. Oke, kaum muslimin, itu sedikit sisipan ya. Tapi ini nambahi bahwa buka itu ternyata memiliki kenikmatan. Ya kayak mungkin tadi gambaran sebulan nggak makan roti kemudian dikasih roti, makanan pokoknya kan roti. Kalau di sana kita nggak makan roti setahun kayaknya masih nyaman-nyaman saja gitu kan. Tapi kalau jenengan komputer dahar nasi itu ya mungkin tahu-tahu kok dapat nasi itu mungkin gembira banget gitu kan. Gambarannya seperti itu. Nah, kegembiraan kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, ketika bertemu dengan Robnya. Bertemu itu mungkin satu, ada istilah kalau orang mati meninggal itu menghadap Allah. Ya mungkin salah satunya ketika meninggal orang yang terbiasa puasa akan mendapatkan husnul khotimah, ketemu dengan Allah, mati bahagia.
Atau bisa jadi nanti, karena memang salah satu kegembiraan terbesar seorang hamba itu apa? Ketika kelak pada hari kiamat di surga itu bisa bertemu, melihat wajah Allah aja wajah. Itu kenikmatan terbesar. Kita hari ini nggak boleh bayangin, wah wajah Allah kayak apa, dan saya nggak boleh ini, karena Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tapi memang memiliki wajah. Adapun wajah Allah, wallahu a'lam. Tapi kegembiraan terbesar penghuni surga itu adalah itu. Dan ini dijanjikan kepada orang yang berpuasa dua gembiraan. Satu inda fitrihi ketika berbuka, dua faida lagi robahu ketika bertemu dengan Robnya. Ya dikarenakan puasanya dia mendapatkan kegembiraan. Ini yang keempat kaum muslimin. Yang kelima, saking bernilainya ibadah puasa sampai bau mulut saja memiliki nilai khusus di hadapan Allah. Yang dulu sering kami sampaikan, haji umrah mungkin regone larang, ning abab niku mboten diitung. Apa terus ababe selama haji itu nanti akan diganti ini diganti itu? Enggak. Abab ketika mungkin lagi umrah itu selama umrah itu akan mendapatkan ini mendapatkan itu. Enggak, tapi puasa disebutkan gitu. Sampai Nabi bersumpah itu, waladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khulufa fami sa'im indallahi adyabu minal misik. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu nanti lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Di sisi Allah nanti lebih harum daripada minyak kasturi. Oke, hadis ini sekali lagi ya, kaitannya dengan hukum. Kalau begitu emangnya nggak boleh nih orang puasa itu tetap berusaha bau mulutnya seger gitu kan dengan bersiwak. Kemarin sudah kita bahas. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir senantiasa ketika hendak sholat ya pasti bersiwak, sekalipun dalam keadaan puasa. Makanya si perawi itu kemudian mengatakan Zaid Musaddad, ya, wis pokoknya bola-balik aku ki mirsani Nabi puasa bersiwak. Jadi kesegeran tetap diusahakan, gitu kan? Dan toh nanti tetap kok ternyata ada bau karena kita berpuasa, nanti di sisi Allah menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Jangan keluru terus ora tahu sikatan, ora tahu kumur-kumur dan seterusnya, bukan, gitu kan. Ini adalah gambaran bahwa ibadah puasa itu begitu bernilai, sampai urusan bau mulut saja itu bernilai di hadapan Allah. Ini yang kelima. Yang keenam, bahkan puasa ternyata bisa memberi syafaat.